Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Herman Sumedang. Karena kemarin ada yang request ya, teman-teman, Bang, bagaimana cara mengecek transistor Toshiba ya 5200 ya, dan juga 1943 ya, dan bagaimana cara mengecek ori atau tidaknya, dan bagaimana cara pengukurannya, apakah transistor ini short ataupun mati ataupun putus ya. Oke, karena banyak permintaan, untuk yang suka dengan video ini silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung aja, jangan di skip-skip ya. Jadi kita akan membahas dan cara pengukuran transistor ini dan cara membedakan yang ori dan gak yang ori. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya akan membahas khususnya untuk pemula ya. Kalau udah yang tahu ya nggak apa-apa, disimak saja biar sama-sama belajar ya. Oke, kita akan bahas dulu transistor ini 2SC 5200 ya. Ini adalah transistor NPN ya, seperti itu. Kakinya BCE sama ya, kaki nomor 1 basis, kaki nomor 2 kolektor, dan yang ketiga emitor ya, seperti itu. Kemudian ini transistornya tipe 2SA1943 ya, seperti itu. Ini transistornya PNP ya, seperti itu. Dan kita akan mengecek apakah transistor ini bagus atau tidak ya, dan saya akan membandingkan ini yang ori dan yang tidak ori, bagaimana cara pengecekan dan analisanya. Oke, lanjut. Kita akan mengukur dulu transistor ini bagus dan tidaknya, diukurnya seperti apa ya. Kebanyakan ada yang bingung ya, khususnya untuk pemula. Kita langsung mengecek ya. Kita akan mengukur menggunakan ampermeter analog ya. Kita skalakan dulu, kita akan skalakan dulu di kali 1K ya, seperti itu. Dan yang saya akan cek adalah transistor 2SC 5200 ya, yang ini. Bagaimana cara pengukurannya, apakah ini normal atau tidak. Oke, kita akan ukur. Oke, mari kita sama-sama mengecek menggunakan ampermeter analog, menggunakan skala kali 1K ya. Saya akan mengecek dulu di 2SC 5200 ya, bagaimana normal tidaknya. Kita akan tes dulu problem hitam di kaki 1 ya. Nah, di sini di bagian basis, kemudian yang merah di bagian kolektor di tengah, maka jarum harus bergerak ya. Kemudian pindahkan problem merah ke bagian emitor ataupun kaki 3 ya, maka jarum harus bergerak seperti ini. Itu artinya normal ya, bisa dikatakan jelas normal. Kemudian dibalikan pin problem merah di bagian kaki 1 ataupun basis ya. Kemudian problem hitam di kaki 2 atau kolektor, kita tes. Nah, ini jangan bergerak ya, artinya ini normal. Kemudian kita pindahkan ke bagian kaki ketiga ataupun ke kaki emitor yang ini. Problem hitamnya kita kasih ke nomor 3, maka jarum tidak bergerak ya. Itu artinya normal ya, pemirsa, seperti itu. Nah, kemudian kita tes lagi problem hitam di tengah ya, ataupun di kolektor pin 2, merah di pinggir seperti ini. Nah, ini harusnya tidak bergerak ya. Ini menandakan normal seperti itu, pemirsa ya. Jelas problem hitam di tengah atau di kolektor kaki 2, kemudian yang warna merah, problem merah di kaki 3 atau emitor ya, seperti ini, maka jarum tidak bergerak. Itu artinya transistor ini normal ya. Oke, kita ulang lagi. Pin hitam di bagian basis atau pin 1, kemudian pin problem merah di kaki 2 dan kaki 3 ya, ataupun kolektor dan emitor, maka jarum harus bergerak ya, seperti ini. Jika tidak bergerak, bisa dikatakan transistor ini rusak atau putus, seperti itu ya.
kita tes lagi problem hitam di tengah, kemudian problem merah di pinggir ya, ataupun problem hitam di kaki kolektor ya, kaki 2, kemudian problem warna merah di kaki emitter atau kaki 3 seperti ini. Maka jarum harus tidak bergerak ya, kalau bergerak ini rusak seperti itu. Kemudian kita balikan problem merah di tengah, kemudian problem hitam di kaki ketiga atau kaki emitter seperti ini. Maka jarum harus tidak bergerak ya, kalau bergerak itu artinya konslet seperti itu pemirsa ya. Kemudian kita tes problem merah di kaki 1 ataupun emitter, maksud saya basis ya, kaki 1 ini, kemudian yang hitam di kaki emitter atau kaki ketiga. Maka diukur jarum tidak boleh bergerak, kalau bergerak itu artinya konslet ya. Oke, itu pengukuran transistor NPN ya, ukurannya 5200 ya. Dan kita akan mengukur transistor yang satunya lagi. Ini ukurannya 2SA 1943 ya. Bagaimana cara pengukurannya? Ini transistor PNP ya, beda dengan ini kan 5200, ini NPN yang tadi udah dicek, dan ini kita akan mengecek transistor PNP seperti itu. Oke, kita akan cek pin merah di kaki 1 basis, pin hitam di kaki 2 ataupun kolektor ya, seperti ini. Kemudian nah ini kan bergerak, ini tandanya normal ya, kalau nggak bergerak itu putus atau rusak. Kemudian kita pindahkan ke kaki nomor 3 atau emitter ya, di sini problem hitamnya, maka harus bergerak. Nah ini tandanya ini normal ya, kalau tidak bergerak rusak. Kemudian kita akan dibalikan problem hitam di kaki basis 1 ya, kemudian problem merah di kaki kedua ataupun kolektor. Nah seperti ini harus tidak bergerak, kalau bergerak ini konslet ya atau short. Kemudian pindah lagi ke kaki nomor 3 di kaki emitter ya, problem merah kita ukur. Nah ini harusnya tidak bergerak ya, kalau bergerak ini short seperti itu ya. Nah kemudian kaki tengah ataupun kolektor ya, kita kasih problem warna hitam, dan kemudian yang warna di kaki ketiga atau emitter ya, seperti ini. Maka jarum tidak bergerak ya, kalau bergerak itu transistor rusak ya, short seperti itu ya, seperti itu. Kemudian problem merah di tengah ya atau kaki kolektor, dan ini yang hitam di kaki emitter atau kaki ketiga. Maka jarum tidak boleh bergerak ya, kalau bergerak tandanya short. Oke, kita kembalikan, dibalikan ya, balikin problem hitam di tengah atau kolektor dan problem merah di kaki 3 ataupun emitter ya, seperti ini. Maka jarum tidak boleh bergerak ya, kalau bergerak itu tandanya konslet ya. Oke, itu transistor PNP ya, 2SC 1943 seperti itu. Oke, itulah cara pengukuran transistor Toshiba NPN 5200 PMP 1943 ya. Bang, bagaimana cara menentukan apakah ini orisinil atau tidak? Oke, caranya cukup simpel. Ini ada magnet, fungsinya untuk apa? Untuk yang udah tahu nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang palsu itu kita tempel di magnet itu akan menempel ya, seperti ini. Jadi nah boleh, nah saya akan coba di bawah, lihat ya, ini nggak ada yang nempel ya, artinya ini bagus ya, orisinil, bukan besi dalamnya. Kemudian kalau ini orisinil itu dikasih setrum 90 volt CT itu ini nggak meledak ya, kalau yang KW itu meledak. Kemudian kita lihat dari bodi belakangnya, nah ini sedikit apa ya, nggak terlalu mengkilat ya. Kalau yang mengkilat banget tuh itu bisa dikatakan palsu atau KW2 ya, seperti itu, KW2 KW3 ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam ucapan ataupun cara video tutorialnya, mohon di komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.